40 menit ya, Bu? 40 menit. Nah, sebelum itu Ibu ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih untuk tadi siapa? Uta ya? Uta yang telah menjawab. Kita akan belajar selama 40 menit ya. Nah, karena kita akan belajar selama 40 menit, 40 menit yang telah disebutkan Uta tadi, ada yang tahukah itu contoh dari besaran atau satuan? Uta mau jawab, Bu. Siapa yang mau jawab, Novel? Apa Novel yang mau jawab? Uta tadi bilang saya mau jawab, Bu. Bu, saya nggak tahu. Uta tadi sudah menjawab. Apa Novel ingin menjawabnya? Ayo giliran Novel. Ada yang tahu 40 menit tadi merupakan contoh dari besaran atau satuan? Satuan bukan, Bu. Keduanya, Bu. Keduanya. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Eva? Dan Amalia ya tadi sudah menjawab. Tadi Amalia menjawab satuan dan Eva menjawab besaran atau satuan. Ada lagi yang ingin berpendapat lain? Nah, kalau tidak ada, terima kasih untuk Amalia dan Eva yang telah menjawab. 40 menit itu merupakan contoh dari besaran dan satuan. Nah, satuan dari 40 menit itu merupakan menitnya yang dapat kita ubah menjadi second untuk standar internasional. Nah, ada yang tahu tadi satuan udah disebutkan dia adalah menit. Nah, besarannya itu apa? Apakah ada yang tahu? Selain Amalia, Eva. Waktu, benar, Wina. Nah, menitnya tadi merupakan satuan dan waktu merupakan besarannya. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, 40-nya itu apa? Ada yang tahu? Selain Wina, Amalia, dan Eva yang sudah menjawab tadi? Kan tadi Uta menjawab kita akan belajar selama 40 menit. Menitnya adalah satuan, besarannya adalah waktu, maka 40-nya adalah Bilangan bulat, Bu. selain Novel ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Bu. Nilai, Apa Bu. ya, Eva? Ya, benar. Eva, terima kasih. Dan Novel, terima kasih yang telah menjawabnya. Jadi 40 menit dapat kita jabarkan 40 adalah nilai, menit adalah satuan, dan besarannya ialah waktu. Nah, 40 menit itu 40 menit termasuk ke dalam besaran waktu. Nah, besaran waktunya itu merupakan besaran skalar atau vektor ya? Ada yang tahu? Skalar, Bu, skalar. Skalar. Ada yang ingin berpendapat lain? Siapa tahu ada yang bilang vektor? Skalar, Bu. Skalar. Maka setuju ya nih kalau besaran waktu adalah besaran skalar? Setuju, Bu. Bu. Oke, baik. Berarti benar bahwa besaran waktu itu merupakan besaran skalar. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai apa ya selanjutnya. Apakah ada yang tahu selain besaran skalar? Besaran vektor. Iya, Ya, barengan. benar. Terima kasih Amalia dan Novel telah menjawab besaran vektor. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari besaran vektor itu apa? Tadi kan besaran skalar udah dikasih tahu nih bahwa waktu adalah besaran skalar. Nah, besaran vektor contohnya apakah ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, sebelum masuk ke contoh dari besaran vektor, ada yang tahu perbedaan dari besaran skalar dan besaran vektor? Atau pengertian deh dari besaran vektor atau besaran skalar? Tadi yang menjawab siapa? Vektor punya arah, Bu. Benar, vektor punya arah. Kalau gitu skalar punya arah atau tidak? Enggak, Bu. Nah,
karena skalar tidak punya arah dan vektor mempunyai arah, maka Ibu akan mengasih perumpamaan. Kalian pernah berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, Bu. Naik apa tuh? Naik motor, naik mobil, Eva? Naik motor, Bu. Bu. Naik motor. Nah, pernah memperhatikan jarak di Google Maps antara dari rumah dan ke sekolah, Eva? Sepertinya Eva tidak terhubung ya. Iya, Bu. Eva pernah memperhatikan jarak antara dari rumah ke sekolah? Ya, Bu. Kayaknya 2 kilo, Bu. 2 kilo, dekat ya. Nah, Bu. Itu biasanya Eva memperhatikan kecepatannya tidak ketika berangkat naik motor? Enggak, Bu. Soalnya bapak saya yang nyetir, Bu. Oh, bapaknya yang nyetir. Ada yang pernah selain Eva yang mengendarai motor ke sekolah dan memperhatikan kecepatannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Fokus ke depan. Kita kalau yang mengendarai motor nih, biasanya kita bisa ngelihat di speedometernya rata-rata kita ngegasnya dalam kilometer berapa. Nah, contohnya Ibu deh. Ibu pernah mengendarai dari rumah ke sekolah itu kira-kira 20 km per jam. Nah, itu termasuk cepat atau lambat ya kalau Ibu berangkat 20 km? Lambat ya, Bu. Lambat banget, Bu. Pelan banget, Nggak Bu. sampai-sampai. Banget, Bu. Iya, Kapan itu sampainya, Bu? itu lambat karena macet anak-anak. Nah, itu biasanya Ibu 20 km ketika macet. Nah, itu adalah termasuk ke dalam besaran vektor. Kenapa termasuk ke dalam besaran vektor? Apakah ada yang tahu? Karena punya arah ya, Bu. Iya, benar. Jadi ketika Ibu mengendarai sepeda motor itu, Ibu kan selalu mengarah kepada sekolah. Acuannya dari rumah ke sekolah. Nah, maka kecepatan yang Ibu dapatkan ketika ngegas itu merupakan besaran vektor. Nah, sekarang kalian telah paham belum mengenai besaran skalar dan vektor? Paham, Bu. Ada yang belum paham? Insya Allah paham, Bu. Baik. Kalau sudah paham, Ibu akan minta kalian untuk mengisi Mentimeter. Sebentar ya. Ibu kirim di kolom chat ya anak-anak. Apakah sudah bisa terlihat? Kalian bisa ngisi ya di Mentimeter tersebut. Ibu ini ngisinya sekarang. Boleh sekarang? Sekarang ya. Baik, Bu. Di situ. Nanti nggak boleh, Bu. Apa? Kenapa, Uta? Nanti nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang aja ya. Jadi, Ibu mau mengetes bagaimana fokus kalian terhadap materi yang telah Ibu berikan tadi. Share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Apa perbedaan dari besaran skalar dan vektor? Pertama ada skalar nggak ada arah, vektor punya nilai dan arah. Kalau skalar cuma punya arah. Ini siapa ya? Vektor punya nilai dan arah, kalau skalar punya. Nih, jawaban ini kurang tepat ya anak-anak. Vektor ada arah, skalar enggak. Nih, ini benar skalar nggak ada arah ya. Jadi skalar itu tidak mempunyai arah. Dia hanya mempunyai nilai dan besaran. Sedangkan
vektor mempunyai arah dan nilai serta koordinat. Itu yang paling penting adalah dia mempunyai koordinat ya. Baik, Ibu rasa sudah cukup materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas mengenai review materi kita hari ini. Kalian membuat mind map ya, bisa dikumpulkan di Google Classroom. Tenggat waktunya akan Ibu berikan di Google Classroom nanti. Nah, terima kasih telah fokus mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, kita kasih applause dulu untuk Aulia ya. Ya, saya mau kasih komen sedikit langsung ya, karena mungkin masih ingat gitu loh. Jadi yang pertama ini sudah bagus ya, sudah bagus penggunaan tadi Mentimeter, karena kita kan memang harus siapkan juga bahwa ini pembelajaran masih secara online ya. Nah, itu bagus. Nah, kemudian mungkin secara keseluruhan masih banyakkan ngomong tuh dibanding dengan menunjukkan visualisasi. Jadi coba kali disiapkan adanya semacam visualisasi. Kalau memang bisa dengan audio visual lebih bagus. Kalau enggak dengan gambar, karena jadinya enggak terlalu banyak kita harus ngomong dan kemudian anak membayangkan, ya. Jadi coba berusaha untuk menampilkan visualisasi. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat menggunakan Mentimeter itu atau menanyakan respon ke anak-anak itu, mungkin jangan langsung dijawab, oh ini jawabannya ini salah nih ya, kurang tepat ya, gitu loh. Coba berusaha untuk dilempar. Kalau waktunya terbatas ya dilempar hanya ke satu orang aja, minta tanggapan dari satu orang. Kalau waktunya banyak, mungkin bisa ke 2 atau 3 orang gitu ya. Jadi dilemparnya itu mungkin bisa secara di open aja, siapa yang menurut kalian nih, siapa yang mau komentar ini pendapatnya si Noval nih, benar atau enggak nih, kalian setuju enggak, misalkan seperti gitu. Atau kalau memang sudah dalam observasi bahwa takutnya anak-anak yang aktif aja, maka guru bisa langsung menunjuk pada mungkin kalau ngelihat anak yang kurang aktif atau mungkin kelihatan, ini kalau di kelas ya, kalau di kelas kelihatan kok sepanjang tadi ngobrol aja gitu loh sama temennya, atau sibuk dengan hal yang lain, mungkin langsung dilempar ke dia gitu. Nah, kalau memang lagi suasana online ini, ya seperti apa ya mengetahui kita lempar ke anaknya itu gitu. Menurut kalian seperti apa tuh kita lempar ke anaknya? Misalkan kan kita minta nih, coba anak-anak kita mulai pembelajaran minta on cam ya. Kemudian ada sebagian on cam, ada yang sebagian enggak. Nah, tapi kalau on cam ini kan kadang-kadang ya, maaf Bu, saya jaringannya susah, misalkan seperti gitu. Atau mungkin kalau dengan on cam jadi kuota datanya jadi makin besar, gitu kan ya. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian bagaimana kita mengetahui itu tadi? Kalau pembelajaran langsung kan kelihatan tuh anaknya nggak memperhatikan, anaknya ngomong sendiri dengan temannya, misalnya gitu kan. Kalau dengan online kira-kira gimana tuh untuk mengetahuinya? Ada ide nggak? Yang off cam dilempar pertanyaan, Pak, buat tahu Ya. dia ada di ruangan nggak gitu. Benar, boleh itu ya. Jadi itu dilempar pertanyaan ke yang off cam, kemudian dikasih jeda waktu, kan kita kalau bertanya ada waktu tunggu gitu ya. Kalau nggak menjawab juga, ya mungkin dia memang
nggak ada di tempat, cuma namanya aja. Ya mungkin nggak ada di tempat itu kita nggak boleh berpikir ini juga berpikir jelek juga. Mungkin aja dia lagi ke toilet gitu kan. Tapi harus dicatat tuh, minimal kalian punya catatan tuh. Jadi nanti kalau ditanya lagi seperti gitu udah 2 kali kalian harus bilang tuh, Noval, kok udah 2 kali dipanggil nggak pernah jawab nih. Off cam lagi kan? Wah, ternyata Noval lagi punya kesibukan lain. 2 minggu lalu kan begitu ya kondisinya ya. 1 minggu lalu, Pak. Oke. Wah, Novalnya ada sekarang. Oke, jadi kira-kira seperti gitu. Atau ada ide lain? Noval ada ide nggak, Noval? Gimana, Noval? Kalau untuk yang online, ya emang ide satu-satunya itu sih, Pak. Buat ngecek keaktifan siswanya gitu, Pak. Biar masih mantau gitu. Ya, ya oke. Ya oke, jadi seperti gitu ya, Aulia ya. Masukannya ya. Mungkin coba lain kali nanti pada waktu micro teaching yang lain, coba lebih memanfaatkan visualnya. Ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, baik Pak. kita lanjutkan yang berikutnya. Silakan yang berikutnya. Siapa ya? Kalian udah ini kan saya harus lihat lagi datanya. Saya, Pak, yang kedua. Oh ya, oke. Lanjut. Ya, habis Wina Sekar ya. Oke. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Yang Bu. Kita lanjut lagi ya materinya. Tadi kan udah Ibu jelasin di awal-awal ya kan. Nah, sekarang kita kegiatannya ngapain ya? Mungkin kita nonton video aja kali ya. Cuman Ibu punya syarat nih. Ibu kasih video, cuman kalian harus benar-benar amatin karena satu-satu dari kalian itu bakalan Ibu panggil buat ngejelasin video-video yang udah Ibu tampilin, oke? Setuju nggak nih? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, udah setuju ya. Boleh Aulia tolong di-share screen videonya. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik, terima kasih ya, Nak. Ya, tolong diamatin ya anak-anak semuanya. Coba lakukan parkir paralel dengan perlahan. Sedikit lebih cepat. Au! 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 Kurasa aku bisa melakukannya. Harusnya kau tidak lulus dan kukirim ke penjara. Tapi karena celana panjangmu dan tekanan darah ke kepalaku, kau lulus. Akhirnya aku mendapatkan surat izin mengemudi. Kunci pintu, lindungi jendela kalian. Ini akhir dari dunia. Aku menyarankan pelajaran ini di pemakaman karena aku pikir kau tidak akan bisa membunuh siapapun. Tapi sekarang aku khawatir kau akan mengganggu yang sudah mati. Oke, terima kasih ya Naulia udah di-share screen. Sekarang Ibu mau tunjuk nih, udah diamatin kan videonya. Ya, sekarang Eva, Nak Eva. Ada Ibu. Nak Eva? Nah, Hadir, Ibu mau Ibu. nanya nih. Ibu mau nanya, tadi kan udah ngamatin video kan. Nah, terus Nah, Nak Eva tadi kira-kira konsep fisika apa sih yang Nak Eva tangkap gitu dari video satu itu? Ada nggak? ada Ibu. Gerak lurus berubah beraturan ya, Bu. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Nah, terus si SpongeBob-nya tadi tuh kenapa? Dia lagi naik mobil ya? Iya, betul, Bu. Dia lagi tes ujian mengemudi, Bu. Iya, baik. Nah, Anissa? Ada di Iya, sini? Bu. Ya, tadi kamu menangkap apa dari video satu yang udah Ibu putar tadi? Materi. Jadi si SpongeBob-nya lagi tes mengemudi, terus
dia ngerem mobil, badannya ikut sesuai sama arah si mobil ngeremnya, Bu. Baik, terima kasih ya Nak Eva sama Nak Anissa. Tadi Iya, Bu, sama-sama. kata Nak Anissa kan SpongeBob-nya itu ngerem mendadak, terus badannya itu kan ikut arah mobilnya ya. Terus Ibu mau nanya lagi nih, siap-siap ya. Nah Amalia, ada nggak di sini? Hadir, Bu. Iya, nah Ibu mau nanya, kenapa sih saat kita naik mobil, kita naik kendaraan, terus si kendaraannya ini direm, itu tuh badan kita tuh maju gitu ke depan. Itu menurut Nak Amalia gimana? Soalnya kan ketarik, Bu. Ketarik. Oh, jadi ketarik gitu ya sama remnya ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Siapapun? Termasuk hukum Newton bukan, Bu? Iya, bagus. Oke. Nak Deva, ada nggak di sini? Hadir, Bu. Nah, gimana? Tadi kan Aulia, teman kamu kan udah bilang tuh masuk hukum Newton. Menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak sama pernyataan Nak Aulia? Setuju. Oke, baik. Terima kasih ya, Nak Aulia, Nak Amalia, sama Nak Deva. Sekarang benar semua ya jawabannya. Jadi tadi itu ada konsep hukum 1 Newton, yaitu benda diam akan tetap diam. Jadi kan badan kita tuh awalnya kan diam ya. Jadi ketika direm mendadak, badan kita itu bakalan tetap mempertahankan kesetimbangannya gitu, tetap diem. Jadi mau nggak mau badan kita bakalan terdorong ke depan. Oke. Sekarang Ibu ada video lagi. Tolong nih disimak ya. Yang belum disebut pasti Ibu sebut satu-satu, oke? Nah, Aulia boleh tolong di-share screen video keduanya? Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Boleh langsung di-play, Nak? Your friend is on a skateboard. You push him forward and he begins to move slowly. Now, a big push, and see, he moves faster and gains speed much faster. Now your friend gets in his car. You push the car, but it is so hard to move. You pushed harder, and it barely begins to move. Oh, and now you are pushing it with some other friends. See? It moves faster and faster. Ya, baik. Terima kasih, Nak Aulia. Sekarang siapa ya yang mau Ibu tunjuk? Nah, Debbie, ada nggak di sini? Ada, Bu. Oke. Menurut kamu tadi di video itu ada konsep fisika nggak yang diterapkan? Ada, Bu. Kayaknya Apa? hukum Newton ya. Hukum Newton keberapa, Nak? Karena dari diam terus didorong ke depan. Jadi Oke, baik. Menurut Sekar? Ada Sekar di sini? Ada, Bu. Iya, setuju sama pendapat Debbie, hukum kedua Newton dari yang tadi bendanya diam, terus diberi gaya, dorongan tadi, akhirnya jalan. Oke. Makasih ya, Nak Debbie sama Nak Sekar. Nah, tadi kan kelihatan tuh ya, kalau kita ngedorong mobil yang berat sendirian gitu kan nggak maju-maju mobilnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Naufal, ada Naufal? Ada, Ada Bu. Naufal nggak di sini? Ada dong. Oke. Nah, menurut kamu nih, Ibu tanya, kenapa sih saat kita mendorong benda yang bermassa kecil, itu tuh cepet gitu, lebih ngebut, percepatannya tuh besar dibandingkan saat kita mendorong mobil yang segede gitu sendirian. Itu menurut kamu kenapa? Karena usaha yang dilakukannya harus seimbang, Bu.
Kalau misalkan yang kecil Oh, kan usahanya kecil aja tuh, Bu. Jadi bisa jalan kan. Kalau yang gede harus banyak. Kayak gitu oh kan. gitu menurut kamu ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Terus siapa lagi ya Ibu tunjuk nih ya? Nova lagi aja deh. Yang lain dong, Bu. Ibu maunya kamu. Nah, gini, dengerin Ibu dulu. Tadi kan kamu hukum 2 Newton ya tadi katanya ya. Kata Sekar sama Debbie. Menurut kamu tuh ada nggak sih hubungan antara percepatan, gaya, sama massa gitu? Halo, Noval, ada nggak? Ada dong, Bu. Iya, hubungannya gimana? Kan hukum 2 Newton itu bunyinya F sama dengan M kali A. Oke. Terus, Anissa, kamu setuju nggak? Di ibunya ketawa. Makanya jangan ketahuan ibu ya, nak. Ibunya jadi ikutan nih. Ibu Anissa, Anissa Dwi Tami ada nggak? Oke, Anissa kayaknya lagi kendala sinyal ya. Nggak ada di room. Oke, ibu tanya yang lain aja. Hani. Iya, Bu. Hani, kamu setuju nggak sama pernyataan yang dibilang sama Naufal tadi? Setuju, Bu. Setuju, kenapa? Karena gaya itu pasti kalau dari yang video itu besarnya masa, banyaknya masa itu pasti gaya yang diberikan itu pasti besar untuk masa yang besar. Kayak gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Hani, Naufal, Sekar, sama Debbie. Benar semua ya jawabannya. Jadi, hubungan antara gaya sama percepatan itu sebanding ya atau berbanding lurus. Soalnya semakin besar gaya yang kita kasih ke sesuatu benda, maka si benda itu akan lebih cepat jalannya. Nah, kalau untuk si massa benda sama percepatan itu berbanding terbalik karena semakin besar gaya yang diberikan benda tapi masanya berat, itu dia tetap aja itu bakalan baru jalan gitu. Kalau misalnya kita masanya berat ngasih gayanya kecil, itu nggak bakalan jalan, oke? Nah, sekarang Ibu ada video terakhir. Video terakhir tolong banget simak nih ya. Jangan sampai Ibu nanya, tapi nggak ada yang ngerti, oke? Jump in the water and push the water backward with your hands. This will help you to move forward towards the shore. No, you are not pushing the water backward. See, you are moving forward towards the shore. Do you know why you were able to move forward by pushing the water backward? To understand this, you need to learn about Newton's third law of motion. Oke, baik. Nah, Aulia, terima kasih share screen-nya. Ibu panggil Sekar. Sekar ada? Hadir, Bu. Ya, menurut Nak Sekar, ada nggak konsep fisika yang tadi ada di video ketiga gitu? Ada, Bu. Ya, apa, Nak? 3 Newton. Aksi sama dengan Baik. Baik, terima Jadi kasih ya. dia mau tenggelam, tapi karena dia ada aksinya, jadi bereaksi dia ke atas, jadi nggak tenggelam. Baik, terima kasih loh ya, Nak Sekar. Nak Aulia, ada? Ya, Bu. Kamu setuju nggak sama pernyataan yang dibilang Sekar tadi? Setuju, Bu. Kenapa alasannya? Yang seperti dibilang Sekar tadi, dia ada gayanya, Bu.
Oh, gaya aksi reaksi gitu ya, Nak ya. Iya benar, Bu. Hukumnya Oke, ketiga ya, Bu. baik. Baik, benar semua ya, Nak Aulia sama Nak Sekar. Jadi tadi di video ketiga itu merupakan penerapan konsep dari hukum 3 Newton, yaitu aksi sama dengan min reaksi. Jadi saat si perenang ini berenang, dia kan butuh bergerak ya biar nggak tenggelam. Nah, saat kita menolak atau mendorong air ke belakang, nah si air ini juga akan memberikan gaya tolak dan mendorong kita sebesar gaya yang kita berikan ke air. Jadi kita nggak akan tenggelam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, udah paham semua ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Mungkin pertemuan kali ini sampai di situ saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, ya Nana ya. Jangan dendam loh Ibu panggil-panggil. Ya, Ibu. Novel kayaknya Oke. dendam. Oh, Novel dendam ya. Ampun, nggak boleh dendam ya, Nak. Tujon aja. Kalau nilainya turunin aja, Bu. Iya, Novel kalau dendam-dendam nih ya, nggak baik, nggak boleh. Oke, sampai situ aja Ibu akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, ya bagus ya. Sudah menggunakan video-video tadi, rasanya cukup menarik ya. Nah, kalian lihat bahwa kita sebagai guru, kalau kita udah menyiapkan itu, apalagi nih kalian bersama gini untuk mempersiapkan PKM kalian di semester depan ya. Maka ini kalau kalian masing-masing udah mengumpulkan video-video animasi yang ini kan bisa saling tukeran nih, ya kan? Nanti tinggal pilih mana yang menarik. Jadi kalian nanti pada waktu praktek, wah membanggakan banget itu. Nanti pasti guru pamongnya akan bilang, wah apaan? Anak-anak UNJ hebat banget. Wah seperti gitu, ya. Jadi makanya latihan ini dibuat yang bagus, kumpulin materi-materi yang bagus, saling share. Juga kalian nggak tertutup dengan teman-teman yang lain. Minta latihan kalian yang lain tuh kelas-kelas KM-nya gimana latihannya, minta materinya. Nanti kalian sortir kan, semua bagus-bagus, tapi pilih yang terbagus karena kalian kan tergantung waktu, ya kan? Misalkan kalian punya video nih, kalau hukum Newton itu kan yang tadi ngerem badan ke depan, itu sudah agak biasa ya, sudah agak umum lah itu. Misalkan ada teman yang menemukan atau membuat TikTok sendiri, bisa aja kan membuat TikTok sendiri kan, bagaimana gelas di dashboard mesin itu mobil, misalkan pas belok kenceng tumpah, pas beloknya pelan nggak tumpah, sama-sama belok di lokasi yang sama. Nah, kalian tampilkan video cuplikan pendek itu. Ini coba kita lihat ini. Nah, kenapa video A sama video B berbeda? Nah, itu kan benar-benar mengarah ke HOTS ya. Nah, jadi seperti gitu. Nah, itu cukup buat sekali aja atau cukup mendapatkan cari Google Search sekali aja dan itu sudah kalian simpan itu. Kalian bisa pakai, tinggal pilih-pilih aja nanti kan. Simpan aja di folder. Apalagi sekarang ada cloud ya, jadi kan bisa nggak menu-menuin hard disk ya, simpan di cloud seperti gitu. Jadi manfaatkan ini ICT yang sekarang ini ya. Oke, Yuna bagus. Kita lanjutkan yang berikutnya. Sekar ya? Ya silakan Sekar. Iya Pak, saya Pak. Sebentar Pak. Sebentar Sekar, saya ke toilet dulu ya. Bentar. Baik Pak. Semangat Sekar.
Ibu Anissa. Diam Nepal. Sekarang jadi mau di-assessing nggak? Aku nyoba sendiri dulu, Bun. Ya, silakan Sekar. Baik, Pak. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kok ini ada yang off cam ya? Apakah masih di room Zoom ikut pembelajaran atau ditinggal nih HP-nya nih? Amalia gimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini belum? Siap, Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bermain bersama getaran harmonis. Sebelumnya, Ibu mau tampilin sedikit video nih. Disimak sebentar ya. Apakah gambarnya sudah terlihat? Video share screen YouTube-nya? Loading, Bu. Oh, masih Udah, loading. Bu, udah terlihat. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini ada video anak-anak kecil lagi main ayunan nih di playground. Gerakannya maju, mundur. Kelihatannya seru banget kan ya. Tapi ada yang mau Ibu tanya ini ke anak-anak sekalian. Ada nggak sih hubungannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Boleh? Ada Bu. Oh, oke. Siapa Eva? Ayo Eva. Ya, Ibu. Hubungannya apa Ada Eva? hubungannya getaran harmonis, Bu. Gerak ayunannya sama kayak gerakan getarannya, Bu. Kayak gini-gini, Bu. Gitu, Bu. Ya. Gimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Setuju dengan pendapat Eva? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Oke, ya betul. Itu adalah contoh dari penerapan getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta tolong dong ke anak-anak sekalian nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari tadi pendapat Eva, kalau penerapan tadi itu getaran harmonis, gerakannya bolak-balik sesuai dengan getarannya, bisa disimpulkan menjadi sebuah pengertian nggak untuk getaran harmonis sendiri? Ada yang mau bantu untuk memberi pengertiannya? Getaran harmonis? Boleh coba Wina. Ya Ibu. Boleh Wina, apa itu getaran harmonis? Getaran yang ini ya bolak-balik Bu. Jadi dari sini ke sini terus ke sini lagi gitu Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan pengertiannya? Mungkin ada yang jauh lebih luas dan lebih betul. Ada? Oke, Ibu simpulkan saja ya, supaya lebih cepat. Jadi getaran harmonis ini adalah gerak bolak-balik, betul tadi. Seperti yang Eva dan Wina sudah bilang, geraknya bolak-balik
melewati titik kesetimbangannya, titik tengahnya, kemudian banyaknya getaran bendanya ini setiap sekonnya selalu konstan. Biasanya getaran harmonis ini dikenal juga dengan gerak harmonis sederhana atau GHS. Nah, Ibu mau tampilin PowerPoint-nya dulu. Tampilannya layar hitam atau PPT? Anak-anak. PPT, Bu. Lanjut ya. Nah, dari gerak harmonis tadi ada amplitudo atau simpangan maksimumnya, kemudian frekuensi tetap, periode yang akan mempengaruhi dari gerak getaran bandulnya tadi atau getaran dari ayunannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan untuk frekuensi ini dilambangkan dengan huruf F adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per sekon. Nah, sebelumnya Ibu mau sedikit buka pet untuk mengetahui pemahaman anak-anak sekalian terkait pengertian dari periode dan frekuensi. Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Di sini tampilannya tampilan pet ya. Kita akan coba di getaran dipegas. Kita siapin dulu ininya. Mengatur waktunya sama penggarisnya. Di sini merupakan titik kesetimbangannya, titik kesetimbangan, setimbang. Kemudian di sini adalah simpangan maksimum. Nah, di sini simpangan minimumnya. Nah, yang mau ditanyain ke kalian disimak ya. Apa sih atau berapa besar frekuensinya? Kemudian yang kedua adalah periodenya. Periode. Tapi sebelum itu, perlu anak-anak sekalian tahu, satu getaran itu dihitungnya dari, sebentar, ini Ibu hilangin dulu. Misal ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C.
Nah, untuk satu getarannya itu dimulai, misalkan dia dari titik A, dia akan kembali lagi ke titik A. Jadi A, B, C, CB, kemudian BA. Nah, dari sini ada yang bisa bantu untuk mencari besar frekuensi dan periodenya. Boleh langsung coba dicoret-coret di tampilan share screen-nya. Ada yang mau coba? Boleh? Hani, coba bantu Ibu untuk cari frekuensi, atau salah satunya boleh frekuensi atau periode, nanti temennya bisa bantu. Oh iya, Bu. Hani mau cari apa dulu? Frekuensi boleh, Bu. Berarti harus cari periode dulu, karena dari pengertiannya tadi kita sudah bahas, periode ini waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Berarti untuk sampai ke, misalkan kita mulai dari titik C deh, harus balik lagi ke titik C. Ibu waktuin ya. Hani disimak ya. Butuh waktunya berapa lama ya? Ngadet-ngadet, Bu, saya ngelihatnya. Oh, sebentar ya. Coba Ibu share screen lagi. Oke, Bu. Oke, boleh Debbie izin ke toilet, nggak apa-apa. Ini titik kesetimbangannya. Ini tadi A, B, C, kalau sekarang macet-macet nggak, Hani? Enggak sih, Bu. Enggak. Belum Berarti dipencet kan ya, Bu? Oh, ya, berarti belum. waktunya Ibu jalanin ya. Nanti kalau sudah di titik A. Siap, perhatiin ya. Oke. Ya, Bu. Itu 1 detik ya, Bu? Iya. 1,36 second. Ya, Bu. Itu waktunya untuk menempuh Berarti 1 itu, detik. ya, berarti untuk periodenya 1,36 dibagi 1, Bu. Untuk periodenya tadi adalah 1 second. Nah, untuk frekuensinya nih, tadi dari pengertiannya banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per sekonnya.
Berarti berdasarkan rumus tadi, untuk frekuensi adalah sebentar. Frekuensi rumusnya adalah F per T. Nah, boleh Wina dibantu cari. Bukan. Tadi Wina sudah bantu jawab kan? Ganti yang belum menjawab nih. Siapa ya? Saya, Bu. Oh, boleh Eva. Nanti teman yang lain juga kalau mau bantu boleh ya. Berapa Eva? 1/1,36, Bu. 1/1,36. Satuannya apa Eva? Hertz, Bu. Ya, HZ. betul. Coba teman yang lain, ada yang mau berpendapat hasilnya benar atau salah, atau hitungannya ada yang beda? Sama, Bu. Oke, sama semua ya. Baik. Jadi untuk materi periode dan frekuensi sudah paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu stop dulu share screen-nya. Apa tampilannya sudah PPT? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang karakteristik getaran harmonis ini ada periode, frekuensi, simpangan, percepatan, dan kecepatan. Nah, ini adalah simpangan. Untuk simpangan, rumusnya bisa dilihat Y, A, sin omega T, di mana omega T-nya 2pi per T sama dengan 2pf. Maka bisa juga simpangannya adalah A itu amplitudo. Ini sebelumnya Ibu mau tanya apakah share screen-nya tertutup atau enggak? Enggak, Ibu. Oh, enggak ya? Oke, lanjut ya. Di mana Y-nya ini adalah simpangan getaran, kemudian omega adalah kecepatan sudut, T tadi periode, A-nya ada amplitudo atau simpangan maksimumnya, kemudian T ini waktu tempuhnya, eta 0 adalah sudut fase awal, F frekuensinya. Untuk kecepatannya, kecepatan ini adalah turunan pertama dari simpangan tadi. Karena tadi simpangan itu amplitudo sin omega T, maka kita diferensialkan, kita turunkan, kita peroleh A omega cos omega T, dan untuk kecepatan maksimumnya di sini bisa dilihat amplitudo dikalikan dengan omega. Dan satuannya adalah meter per sekon. Suara Ibu putus-putus atau tidak ya, anak-anak? Sekarang udah enggak, Bu. Udah, Bu. Oke, lanjut ya. Dan untuk percepatan ini adalah turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan tadi. Sehingga kita peroleh dari diferensial turunan tadi min amplitudo omega kuadrat sin omega T, dikarenakan nilai maksimum dari simpangan ini sama dengan amplitudo. Ini kelihatan deh tugasnya. Kita kembali dulu ya. Nah, karena
amplitudonya, maka untuk percepatan maksimumnya adalah percepatan maksimum sama dengan min amplitudo kali omega kuadrat. Nah, untuk latihannya, di sini Ibu ada pertanyaan. Boleh? Nanti bisa langsung dijawab ya. Simpangan Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi dikali 20 T min 0,5x. Boleh Novel ditunjukkan, bantu teman-temannya dicari tahu amplitudonya yang mana dari persamaan ini. 0,4 ya, Bu? Iya, betul, 0,4. Yang lain, apakah ada yang punya jawaban lain? Nggak ada, Bu. Setuju sama Nopal. Setuju. Boleh sekarang Debbie, boleh dibantu cari frekuensinya? Boleh langsung dicoret-coret Debbie di sini, di share screen-nya. Apakah Debbie ada? Ada, Bu, bentar. Ya, boleh. Ditunggu ya. Yang itu bukan, Bu? Wah, gimana nih teman-teman? Ada yang bisa bantu temennya? Jawabannya itu atau bukan? Boleh deh dibantu Deva. Menurut saya bukan, Bu, itu kaknya. Iya nggak, Bu? Iya, coba dibantu cari frekuensinya, Deva. Ibu, saya mau jawab, Bu. Boleh, Aulia? Boleh, Nanti Aul. dibantu, Deva. 6 Hz bukan, Bu? Gimana tuh caranya? Aulia, boleh dicoret-coret di sini. Sebentar, Bu.
Sudah, Aulia? Sudah, Bu. Oke, jadi benar benar anak-anak sekalian, jawabannya frekuensinya ada 6 Hz. Dari tadi di sini kita hitung dulu 6pi dikalikan 20T kemudian dikalikan dengan 0,5x maka diperoleh hasil seperti yang sudah dikerjakan oleh Aulia. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan ke kalian. Semoga bisa diterima dengan baik dan melihat tadi jawaban anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk tujuan ketercapaian pembelajaran kita salah satunya adalah menghitung tadi periode, frekuensi, simpangan, kemudian amplitudo dan lain-lainnya tercapai. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kita kasih applause dulu buat Sekar ya. Ya, Sekar, time manajemennya harus diperhatikan ya. Kali ini kamu kelamaan dan juga kebanyakan ngasih materi ya. Pertanyaannya kurang bervariasi, hanya ngitung-ngitung aja gitu loh. Ya, coba nanti untuk penampilan yang berikutnya. Penampilan berikutnya itu kan adalah latihan memberi keterampilan penguatan ya. Keterampilan penguatan itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus diawali dengan pertanyaan, ya kan? Nah, waktu pertanyaan itu dan jawabannya kemudian penguatannya jadi seperti apa. Ya, jadi untuk micro teaching yang ketiga nanti itu harus ada pertanyaan juga. Nanti apa yang berperan sebagai siswa menjawab dan penguatannya apa. Itu latihan penguatan kan nggak mungkin tiba-tiba bagus gitu tanpa pertanyaan kan nggak mungkin kan. Jadi harus ada pertanyaan. Ingat, pertanyaan itu kan harus kita coba mengcover semua taksonomi Bloom C1, C2, C3, C4 gitu ya. Nah, tadi Sekar ini pertanyaannya kebanyakan menghitung gitu loh. Ya, coba nanti dipersiapkan yang di latihan berikutnya itu mengarah ke lebih komplit gitu loh. Ini tadi menghitungnya banyak sekali. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Dan terima kasih, Pak. kalian ingat bahwa ini micro teaching kedua dan ketiga ini, nanti yang ketiga ya, itu kan pada pertemuan yang bukan di awal, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang materi baru, bukan. Tapi melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yang ini pertemuan kedua gitu loh ceritanya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan awalnya itu bisa berupa pertanyaan tes diagnostik. Nah, kalian kan kemarin udah belajar tentang tes diagnostik kan? Nah, itu ya, belajar tentang tes diagnostik. Oke, seperti gitu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya itu adalah Anissa Dwi Utami. Oke, terakhir nanti baru siapa tuh yang terakhir? Hani ya. Oke, ya silakan Anissa. Oh, maaf, si Anissa Dwi Utami tadi izin dia mati listrik dan baterai HP-nya lowbat. Jadi Wi-Fi-nya mati, HP-nya lowbat, Pak. Oke, terus jadi gimana? Jadi dia nggak hadir di sini? Tadi awal hadir, di tengah jalan mati listrik katanya, Pak. Nah, itu saya kurang paham untuk solusinya bagaimana. Ya Hani dulu maju deh Hani. Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Hari ini semua hadir atau ada yang izin? Anissa Dwi Utami, Bu. Anissa, Bu, nggak masuk. Ada yang tahu kenapa? Baterainya habis, Bu.
Oh gitu, oke. Berarti hari ini hanya Anissa ya yang tidak hadir. Oke, sekarang Ibu sebelum masuk, Novel sudah siap belum dengan pembelajaran Ibu hari ini? Oke, Bu. oke. Wina siap ya? Siap banget, Bu. Oke. Nah, karena kemarin itu kita sudah belajar tentang gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Oke, sebelum itu kita cari pengertiannya dulu nih, satu-satu dulu. Ada yang tahu apa itu artinya gerak? Ada yang tahu? Berpindah tempat, Bu. Posisi. Oke, terima kasih Aulia. Ada yang sepakat dengan Aulia atau misalnya ada jawaban lain? Apa itu Sepakat, gerak? Bu. Oke, sepakat ya. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan dari posisi awal. Nah, sekarang kita udah tahu gerak. Terus karena hari ini kita belajar ya gerak parabola. Apa sih gerak parabola itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Gerakannya melengkung. Oke, gerakannya melengkung. Terima kasih. Lingkaran, Bu. Siapa tuh? Oh, Sekar. Oke, gerak lingkaran. Terus ada jawaban yang lain? Wina, sepakat? Sepakat, Bu. Lintasannya berbentuk setengah lingkaran. Ya, jadi gerak parabola itu nih Ibu share screen. Sudah terlihat ya? Ya, Bu, terlihat, Bu. Oke. Jadi gerak parabola adalah gerak suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya dikasih kecepatan awal nih, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Makanya bendanya itu tadi pas di melengkung tuh itu pasti jatuhnya ke bawah ya, karena sepenuhnya itu dipengaruhi oleh apa? Gravitasi. Nah, tadi kenapa namanya gerak parabola? Karena lintasannya menyerupai bentuk parabola. Nah, di mana gerak ini dipandang oleh dua arah. Yang pertama arah horizontal atau sumbu X, dan yang kedua itu ada arah vertikal atau sumbu Y. Atau juga dia itu artinya gabungan nih dari GLB dan GLBB yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, coba perhatikan ini nih videonya. Lintasannya itu beneran melengkung atau enggak nih? Coba kita perhatikan ya. Oke, sekali lagi deh kalau kecepatan. Nih. Oke, Deva, tadi bentuk lintasan bolanya seperti apa? Melambung, Bu. Iya, Hadir. melambung. Oke. Amalia melihatnya lintasan bolanya seperti apa? Sama kayak Deva, Bu. Oke, melengkung ya. Jadi kurang lebih lintasannya seperti ini nih. Oke. Nah, seperti itu ya tadi gambar lintasan yang dari video. Oke, karena lintasan gerak parabolanya itu dia ada di sumbu Y atau komponen gerak vertikal dan di sumbu X atau gerak horizontal. Nah, tadi kan katanya dia itu perpaduan antara GLB dan GLBB. Coba kasih tahu Ibu, yang GLBB itu sumbu X atau sumbu Y? Yang GLBB atau yang GLB? Coba bantu Ibu tentukan. Oke, Eva. Yang GLBB sumbu Y, yang GLB-nya sumbu X. Oke. Terima kasih Eva. Selanjutnya coba Noval. Setuju Bu sama Eva. Oke. Yang lain juga sepakat ya. Berarti kita untuk yang sumbu X itu adalah GLB dan untuk sumbu Y adalah GLB.
BB. Oke, benar ya tadi. Nah, sekarang coba nih sebutin apa aja contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu. Coba siapa ya tadi yang belum? Aulia Agustina. Ibu, tadi aku lagi izin ke toilet katanya. Oh iya, oke. Berarti siapa nih yang belum? Debbie juga izin ke toilet apa sudah kembali? Ada, Bu. Ada, oke. Contoh gerak parabola menurut Debbie ada apa aja nih? Yang pernah Lompat Debbie jauh. lihat? Lompat jauh. Oke. Oke, lompat jauh. Oke, terus Wina. Ya, Bu. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari apa nih yang Wina tahu? Ini, Bu, lempar lembing. Oke, lempar lembing. Terus satu lagi deh ya, siapa nih? Sekar, coba bantu Ibu. Apa gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang Sekar tahu nih? Sekar hadir? Oh, Sekar lagi izin ke toilet ya. Oke, satu lagi siapa ya? Aulia Agustina ada? Masih di toilet kali, Bu. Oke, masih di Baru balik, Bu. Ada apa, Bu? Oke. Menurut Aulia Agustina, contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja? Main bola, Bu. Main bola. Bolanya diapain tuh? Ditendang. Oke, bolanya menendang bola ya. Oke, terima kasih untuk tadi yang sudah menyebutkan. Jadi, contoh-contohnya itu ada, oke benar ya tadi, gerakan bola yang ditendang sama pemain, sepak bola. Terus juga ada contoh lagi nih, gerakan bola basket yang dilempar ke dalam keranjangnya. Terus ada gerakan bola voli. Sama ada tadi gerak lompat jauh, benar ya tadi jawabannya. Siapa tuh? Yang pertama, Wina atau siapa? Ya. Debbie, oke. Terus sama yang terakhir ada gerakan peluru yang ditembakkan. Nah, jadi karena gerakannya itu melengkung, itu ada yang bergerak di sumbu Y, ada yang bergerak di sumbu X. Sumbu Y-nya itu GLBB, sumbu X-nya itu GLB. Nah, coba untuk komponen yang pertama itu kan ada kecepatan awal nih. Coba nih perhatikan nih kecepatan bola yang awal nih, kan bolanya pasti diberi kecepatan awal. Itu dia bergeraknya ke atas, itu pasti mempunyai sudut. Nah, sudutnya itu di sini Ibu simbolinnya alfa. Nah, pasti ada yang bergeraknya pada sumbu X dan juga ada bergeraknya pada sumbu Y. Coba nih diingat-ingat lagi materi vektornya. Untuk mencari kecepatan awal di sumbu X itu gimana? Ada yang tahu? Eva tahu? Oke. Ada yang tahu nggak nih kecepatan awalnya pada sumbu X? Itu gimana? Eva Aulia bisa menjawabnya? Kecepatannya 0 bukan, Bu? Oke, kecepatannya 0. Oke, kita lanjut dulu nih. Ada jawaban lain nggak nih? Coba Noval. Untuk kecepatan awal ini nih, yang V0 X pada sumbu X, itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Noval, maaf. Noval tahu kecepatan awal pada sumbu X, gimana rumusnya? Lupa, Ibu. Lupa, oke. Yang lain? Satu lagi deh, biar 3 nih. Sekar. Tahu rumusnya? F0 cos theta bukan, Bu? F0 cos theta. Oke, karena tadi udah jawabnya ada 3 orang ya. Sekarang kita... Ya? Oh, Bu. Tadi ya. Saya jawab kedengeran nggak, Bu? Terdengar. V0 dikali cos alpha ya? Iya,
Bu. Oke, sekarang kita coba buka nih. Ya, benar ya. Tadi ternyata yang benar tuh jawabannya dari Sekar. Fenol X itu rumusnya fenol dikali dengan cos alfa atau cos theta misalnya. Nah, terus kalau untuk fenol Y-nya gimana nih? Ada yang tahu? Amalia coba bantu jawab. Iya, Untuk Bu. Ya, untuk mencari kecepatan awal di sumbu Y, nih gimana nih caranya? Fenol sin theta bukan, sin alpha bukan, Bu. Oke. Terus siapa lagi nih? Wina, sepakat nggak nih sama jawabannya Amalia atau ada jawaban yang lain? Sepakat, Bu. Sepakat, oke ya. Jadi untuk rumusnya fenol Y itu fenol dikali dengan sin alfa. Nih, fenol Y sama dengan fenol dikali sin alfa. Terus kita udah dapat fenol X, udah dapat fenol Y. Nah, berarti untuk rumus fenolnya sendiri gimana nih? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat lagi nih materi-materi vektornya. Gimana kalau udah dapat dari yang sumbu X-nya, udah dapat sama yang dari sumbu Y-nya. Berarti yang si tengah-tengahnya ini atau fenolnya ini gimana rumusnya? Coba Eva. Tinggal ditambah ya, Bu. Oke, tinggal ditambah. Berarti fenol X tambah fenol Y, seperti itu. Oh, enggak, Bu. Saya baru ingat. Pakai Oke, ini, gimana Bu. tuh? Akar fenol X kuadrat tambah akar fenol Y kuadrat gitu bukan, Bu? Oke. Teman-teman yang lain sepakat nggak nih? Aulia Agustina sepakat sama jawabannya Eva? Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Debbie sepakat tidak sama jawabannya Eva? Sepakat, Bu. Oke, berarti semuanya sepakat ya. Untuk kecepatannya awal, itu berarti rumusnya fenol X kuadrat, akar dari fenol X kuadrat ditambah fenol Y kuadrat. Oke, mungkin untuk komponen gerak parabolanya kita cukup sampai di kecepatan awal aja. Untuk komponen yang lainnya nanti kita akan pelajari pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini ya materi yang Ibu sampaikan gitu. Silahkan dipahami kembali untuk materi gerak parabolanya, bisa dibaca-baca terlebih dahulu gitu. Cukup sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Hani. Oke, sudah cukup bagus ya. Nanti mungkin untuk teaching yang ketiga dilengkapi dengan penguatannya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada komentar dari kalian? Bapak, saya mau tanya. Ya. Kira-kira kalau misalkan untuk pertemuan selanjutnya penguatan ya Pak. Misalkan materi-materinya itu sisa-sisa perhitungan gitu Pak. Untuk materi pertemuan selanjutnya itu biasanya contoh penguatannya seperti apa ya Pak? Penguatan dari jawaban-jawaban siswanya. Gini, saya kalaupun ada pertanyaan tentang penghitungan, cukup satu kali aja ya, satu pertanyaan aja ya. Jadi berusaha untuk pertanyaannya yang lebih mendalam, melebar. Ingat nggak bahwa ada pertanyaan yang tipenya mendalam, melebar gitu ya. Jadi jangan coba hitung nih gerakan ini frekuensinya berapa, periodenya berapa. Itu sebenarnya pertanyaan terlalu sederhana gitu loh. Ya sekali boleh model seperti gitu, tapi kalau kebanyakan didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan seperti gitu, itu masih pertanyaan-pertanyaan yang model lama tuh, yang hanya untuk ya C3 aplikasi.
diketahui ini rumusnya ini, maka dimasukin selesai gitu loh. Ya, jadi coba hindari itu. Coba hindari itu. Ya. Nah, model penguatannya kalau anak benar ya, wah hebat kamu, pinter ya, hitungannya benar. Ya seperti gitu. Atau mungkin ada pengalaman dari waktu kalian sekolah, masih ingat nggak? Kira-kira ada model penguatan yang lain nggak? Kalau anak disuruh maju nih, misalkan kalau katakan gini, kalian di kelas tatap muka ya, biasakan tampilin soal itu jangan 1, tapi mungkin 2 ya. 2, kemudian langsung bilang, ini soal untuk latihannya ada 2 nih. Ya, mungkin bisa dengan cara anak absen ganjil yang ngerjain yang soal nomor 1, yang genap kerjain nomor genap. Soalnya sedikit berbeda, tapi tujuannya masih sama gitu ya. Nah, tampilkan itu. Nah, kemudian kalau ada anak yang maju itu, oke, saya terlempar karena suara saya udah kedengaran lagi belum? Terdengar, Pak. Udah kedengaran ya? Terdengar, Pak. Ya, WiFi di rumah tiba-tiba unconnect, nggak ada internet, jadi saya langsung pindah ke lewat tethering HP ya. Ya, jadi jangan langsung bilang ini benar ya, atau mungkin bisa kalian bilang dengan seperti apa? Oke, siapa yang ngerjain nomor 1? Misalkan tadi kalian membagi 1 untuk yang ganjil, 2 untuk yang genap. Nah, kalian bisa bertanya, siapa yang nomor absennya ganjil mengerjakan nomor 1? Jawabannya gimana? Nah, kalau bilang saya sama, misalkan gitu. Nah, kalau sama, kalian misalkan kamu udah lihat bahwa jawaban itu memang benar. Ya udah, kalau ada 1 anak yang bilang saya sama, atau 1-2 anak bilang saya sama gitu. Nah, kemudian ya udah. Nah, kemudian baru kalian bahas bahwa dari soal ini yang diketahui apa, kemudian yang ditanya apa, jadi kita membutuhkan dapatkan apa. Kalau bisa sih buat soalnya jangan yang cuma diketahui apa langsung masukin rumus gitu loh. Jadi harus ada mencari apa dulu baru mendapatkan jawabannya gitu ya. Tapi kalau misalkan jawaban yang ditulis itu salah di papan tulis, nah kemudian pas kalian tanya, ini ada yang sama nggak dengan jawaban dia di si siapa nih, murid yang siapa yang ngerjain gitu ya. Terus ada 1 anak yang bilang, saya nggak sama Bu, saya segini gitu. Oh, bedanya di mana? Bedanya pada saat menghitung apa sih bedanya? Nah, kemudian dijawab misalkan seperti itu. Dan kemudian kalau jawaban si anak itu benar, ya udah langsung disimpulkan aja. Karena kan kalian harus ngejar waktu. Jadi pertimbangkan waktunya, mungkin bisa minta komentar 1 atau 2 anak. Nah, seperti gitu ide dari saya sih. Mungkin ada pengalaman dari dulu pada waktu masih sekolah, masih ingat apa kira-kira? Atau mungkin ada ide tambahan kira-kira seperti apa? Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Ya,
Atau mungkin kalau pada waktu kelas online seperti gini, bisa juga kalian tampilkan di screen. Ini soalnya, ya. Kemudian kasih waktu sebentar mereka untuk mengerjakan. Kemudian siapa yang mau ini tampilkan jawabannya. Mungkin nggak oper-operan dengan share screen-nya, tapi mungkin minta di-upload di ini aja, di WA group misalkan, atau di chat ini, kemudian kalian lihat jawabannya. Seperti gitu sih. Ya, jadi nanti untuk latihan berikutnya itu pertanyaan yang hitungan boleh, tapi jangan lebih dari satu ya, satu aja ya. Dan hitungan yang lainnya mungkin lebih mengarah ke pertanyaan konsep aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Untuk Anissa, nanti informasiin aja, dia akan tampil di hari Senin ya. Di hari Senin yang pertama dia akan tampil. Tolong siapkan dalam arti baterai handphone, baterai laptop itu full ya sebelum kuliah, karena kita nggak tahu mungkin mati lampu atau apa. Full sebelum kuliah. Kemudian ya kalau WiFi pas mati, seperti saya nih di rumah WiFi mati, ya terpaksa saya harus pakai pulsa data dari tethering dari handphone. Ya mau nggak mau seperti itulah. Ya, lebih siap ya. Oke, ada komentar, ada saran? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di hari Senin ya. Untuk kelompok merah dan Anissa, mudah-mudahan bisa lebih siap setelah hasil dari komentar dan saran-saran saya kepada teman-teman yang lain. Saya harapkan yang lain bisa lebih siap. Ya, oke baik. Selamat siang. Saya Liv ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kembali.